Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, ada sebuah pertanyaan ya di YouTube saya dari Mas Joko Siswanto. Bang, izin tanya, sebaiknya satu fanpage hanya menjual satu produk atau bisa bermacam-macam produk ya? Gitu. Jadi dia bertanya, kalau kita pakai FB Ads menjalankan bisnis online, itu sebaiknya pakai fanpage-nya. Satu fanpage untuk diiklankan banyak produk di situ, atau satu fanpage khusus untuk satu produk saja. Nah ya, oke. Kita jawab ya, kita jawab. Baik, sebelum jawab, buat teman-teman yang nggak tahu ya FB Ads itu apa, nah ini saya kasih contoh ya, saya kasih perlihatkan. Ini adalah Facebook saya, teman-teman. Ini adalah Facebook saya. Nah, kalau misalkan kita buka Facebook di home-nya, di berandanya, facebook.com, maka kan kita akan ada tampilan seperti ini ya kalau di desktop. Ya, ada sebelah kiri sini, kemudian ada beranda ini, status teman-teman kita, kemudian ada yang sisi sebelah kanan di sini pun ada iklan-iklan yang lewat. Nah, kalau kita buka Facebook, teman-teman, ini tuh isinya bukan hanya status teman kita saja, tapi di dalamnya ada iklan-iklan dari pebisnis-pebisnis online yang ada di Indonesia atau di dunia, ya, yang memang pasarnya di Indonesia. Contohnya ini ada Ashifa Herb. Ini kan di sini tulisannya ada bersponsor. Artinya status ini atau tulisan ini atau ini nih muncul di depan kita karena dia bayar ke Facebook. Ini owner dari Ashifa Herb ini yang jualan itu bayar ke Facebook. Bayar ke Facebook sejumlah uang sehingga dia masuklah iklannya ke beranda kita. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kenapa kita kena? Itu kita bisa klik di sini. Lalu di sini ada mengapa saya melihat iklan ini. Kita cek ya. Kita cek di sini. Nah, lihat. Di sini diketahui bahwa Ashifa Herb ini itu mencoba menjangkau orang yang menurut Facebook tertarik dengan madu, produk alami dan lain sebagainya. Jadi kalau kita main di FB Ads ya, di bisnis online menggunakan FB Ads itu kan nanti ada interest ya, ada interest yang kita masukkan sesuai dengan produk kita gitu loh. Kemudian ini juga Ashifa Herb juga mencoba menjangkau orang yang menurut Facebook berada di kategori bernama pembelanja yang berinteraksi. Sehingga saya kena. Ya, kemudian dan juga Ashifa ini mencoba menjangkau orang berusia 25 tahun ke atas ya. Jadi yang dia jangkau adalah usia 25 tahun ke atas. Dan saya masuk ke kategori ini. Kemudian juga untuk menjangkau orang-orang yang ada di Kota Bogor dan Jawa Barat. Nah, jadi menurut Facebook saya masuk ke 4 kategori ini gitu ya. Orang yang suka madu, suka produk-produk yang berbau alamiah, ya kan, herbal dan sebagainya. Juga saya termasuk orang yang menurut Facebook suka berbelanja dan suka berinteraksi di Facebook. Lalu saya berusia 25 tahun ke atas dan saya berada di Bogor. Sehingga iklan ini itu kena ke saya gitu. Ya, gitu. Itulah iklan ya. Nah, itulah hebatnya FB Ads ya. Bisnis online menggunakan FB Ads di situ kerennya gitu ya. Kerennya adalah kita bisa, kalau misalkan iklan kita khusus orang Jakarta saja, kita bisa menjangkau orang Jakarta saja. Kalau orang Bengkulu saja yang ingin kita jangkau, kita bisa Bengkulu saja. Atau pengennya usia 30 ke atas, nggak mau kena anak-anak alay, ya sudah, berarti usianya 30 tahun ke atas dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika kita beriklan dengan Facebook Ads ya, berbisnis online menggunakan Facebook Ads, maka kita butuh fanpage. Nah, ini namanya fanpage ya, ini Ashifa Herbs ya kan. Kalau kita klik ya, kita buka klik, jebret, kita open in link new tab. Nah, inilah yang disebut dengan fanpage. Fanpage itu beda dengan akun personal. Contoh, nih kalau punya saya ya, Bang Syaiha, maka teman-teman yang ini namanya akun personal ya. Akun personal itu adalah tempat kita untuk buat status, buat tulisan, update foto, video dan sebagainya. Nah, ini adalah status-status saya yang kemarin 15 jam yang lalu. Ada orang yang dapat 108 jutaan sebulan setelah ikut, ini kan grup alumni sekolah FB Ads yang
Kemarin saya baru mulai dari Januari. Ini peserta bulan Januari dipraktekin ilmunya dalam 1 bulan dapat keuntungan bersih 108 juta rupiahan. Gila ya. Alhamdulillah. Ini ada juga yang peserta Januari, dapat 22 jutaan omset gitu dan seterusnya. Nah, ini adalah akun personal. Teman-teman bisa add saya di sini ya. Akun personal. Nah, kalau kita mau beriklan, sekali lagi kita butuh fanpage. Nah, inilah yang disebut dengan fanpage. Fanpage itu berarti adalah fanpage, ya harusnya itu halaman untuk fans kita gitu. Nah, fanpage ini terlihat bahwa baru 6 orang yang menyukai. Artinya kemungkinan besar fanpage-nya ini masih baru. Nah, kalau kita mau beriklan, maka kita butuh fanpage. Nah, fanpage ini pertanyaannya tadi adalah, apakah fanpage ini satu fanpage untuk banyak produk atau satu fanpage untuk satu produk? Nah, ya. Nah, kita akan jawab. Nah, ini fanpage ya. Mudah-mudahan teman-teman tahu fanpage itu apa. Nah, setelah ini, kemudian kita akan jawab pertanyaan yang tadi. Ya, begitu. Kenapa ada yang bertanya fanpage gitu? Fanpage itu apa sih gitu ya? Bagaimana cara buatnya? Nah, cara buatnya adalah teman-teman kalau mau buat ini di sini akun personal nanti bisa klik di sini. Lalu di sini nanti ada buat halaman. Ya, di sini ada buat halaman atau langsung di sini nih. Ada buat, klik, kemudian di sini ada halaman, buat halaman atau di sini fanpage kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, buat fanpage. Oke. Nah, baik. Baru kita masuk ke jawabannya ya. Saya akan buka ini. Kemudian saya buka ke Facebooknya saja ya. Di Facebooknya, kita masuk ke beranda. Nah, kalau mau ngiklan kita butuh fanpage, betul ya, fanpage. Nah, teman-teman, apakah satu fanpage untuk satu produk, saya ulangin, atau satu fanpage untuk banyak produk? Nah, saya akan jawab seperti ini. Tergantung tujuan ngiklannya ya. Tergantung tujuan ngiklannya itu apa. Oke. 1. Kalau tujuan ngiklannya cuma ya, misalkan tujuannya itu cuma pengen profit ya. Profit atau dapat uang banyak atau jualan doang ya, tanpa branding ya kan. Nah, kalau misalkan tujuannya cuma ini, pengen profit, dapat uang banyak, jualan doang tanpa branding, maka ya satu fanpage pakai untuk jualan banyak produk saja. Seperti itu. Dan saya melakukan ini, teman-teman. Dan saya melakukan ini. Profit ya, jadi untuk cuma kalau mau dapat profit, dapat banyak uang atau mau jualan doang tanpa branding, maka gunakan saja satu fanpage untuk dipakai jualan banyak produk. Tapi yang harus diingat adalah fanpage-nya kalau bisa itu menggambarkan niche-nya ya atau temanya. Misal kita jualannya apa nih? Jualannya kan selama ini kita mainnya kosmetik. Ya enggak? Kosmetik itu kan macam-macam ya, teman-teman. Ada facial wash misalkan. Ada serum wajah. Ada anti jerawat, anti aging dan sebagainya. Nah, ini kan kategorinya kosmetik gitu ya. Jadi kalau misalkan kita jualan semuanya, kita coba jualan serum wajah, jualan facial wash, jualan anti jerawat, jualan anti aging dan sebagainya, maka kita pakai satu fanpage saja, tapi nama fanpage-nya harus umum gitu. Nama fanpage-nya umum gitu ya. Misalkan contoh ini ya. Ini coba contoh. Contoh nama fanpage-nya misalkan kosmetik Bepom misalkan. Misal ya kan. Atau misalkan apa lagi? Misal nama contohnya, nama fanpage-nya kosmetik Bepom atau agen kosmetik misalkan ya kan, berkualitas misalkan. Contohnya apa lagi ya? Kosmetik bagus misalkan. Apa lagi? Toko kosmetik misalkan gitu. Bepom misalkan ya, dan sebagainya. Nah gitulah ya, silahkan dipikirkan sendiri. Nah, ini satu fanpage bisa digunakan untuk ngiklan banyak produk, tapi ingat
produk yang diiklankan di sini itu masih satu tema atau satu niche ya, yaitu kosmetik. Contoh lain, misalkan kita jualan apa lagi ya? Ini kan kosmetik. Contoh misalkan jualan alat-alat dapur ya. Jualan alat dapur dan kawan-kawannya ya. Alat dapur itu kan bisa macam-macam ya kan? Tempat makanan, kemudian botol minum, piring, apalagi ya, kuali dan sebagainya. DSB, sorry. Nah, ini kan satu niche juga ya, satu niche. Nah, satu niche ini, maka kita sebenarnya cukup menggunakan satu fanpage saja dengan nama yang umum ya, dengan nama yang umum. Contohnya, contoh nama yang umum itu apa ya? Fanpage yang jualan ini, ya kan? Bisa juga jual alat dapur berkualitas gitu ya, atau misalkan perkakas dapur murah meriah misalkan, dan sebagainya. Nah, dan masih banyak lagi ya, misalkan jualan alat dapur dan ini kan, misalkan contoh satu lagi deh, contoh satu lagi misalkan jualan fashion ya kan, fashion Islami ya kan. Fashion Islami itu bisa macam-macam ya kan, bisa jilbab, gamis, baju koko ya kan, dan sebagainya. Maka di sini bisa kita buat fanpage-nya satu saja dengan nama yang umum gitu loh. Misalkan distributor gitu ya, distributor fashion Islami gitu misalkan, baju Islami bagus misalkan, dan sebagainya. Nah gitu. Nah ini adalah kalau misalkan tujuan kita ngiklan di Facebook, bisnis online kita itu masih orientasinya cuma profit. Kalau orientasinya cuma profit, dapat uang banyak atau jualan doang tanpa branding, misalkan kita masih dropship gitu ya, maka dengan cara seperti ini nggak apa-apa ya. Dan ini pun saya lakukan juga gitu. Saya lakukan juga hal seperti ini gitu. Saya masih jualan misalkan dari orang, ngambil dari supplier lalu saya jual. Nah, ya kalau misalkan seperti ini kita nggak perlu banyak-banyak fanpage ya kan. Kalau kita banyak-banyak fanpage kita repot gitu loh. Kalau kita banyak fanpage misalkan kita kalau banyak fanpage dipakai, sedangkan kita cuma pengen dapat uang atau profit banyak doang dan produknya masih produk orang lain, ya sudah satu fanpage saja. Karena kalau pakai banyak kita repot gitu loh. Repot ya kan, repot mengelolanya gitu. Repot, ya itu yang jelas mengelolanya lah ya. Mengelolanya kan jadi repot. Mendingan pakai satu saja. Satu, jadi kita buka satu fanpage doang lalu kita kelola semuanya di sana. Kalau ada pesan kita balas, kalau ada komentar kita balas juga. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau tujuan ngiklannya sekali lagi cuma mau dapat uang. Nah, sekarang yang kedua, kalau tujuannya tidak hanya sekedar dapat uang ya. Kalau tujuannya sekarang yang kedua, kalau tujuan ngiklannya berbisnis online menggunakan Facebook Ads itu adalah branding, ya kan? Maka saran saya satu fanpage dipakai untuk satu produk, ya, atau satu merek gitulah. Misalkan kita punya merek A, kemudian di situ banyak produknya ya, pakai situ nggak apa-apa. Yang penting dia masih dalam satu naungan, satu merek. Ya, kalau branding. Ya, kalau branding. Nah, dan branding itu tetap pasti tetap profit juga ya. Tetap profit harus dikejar gitu. Dan ini kalau mau branding, misalkan kita punya produk sendiri nih. Misal punya produk sendiri, ya kan? Bisa maklon, ya kan? Bisa menjadi distributor tunggal misalkan gitu. Ya, yang artinya produk itu memang kalau mau ada yang pesan, ada yang beli itu memang lewat kita, ya kan? Memang kita yang punya dalam artian itu memang kitalah maklonernya atau kita sebagai distributor tunggalnya, maka kita butuh nge-branding produk ini agar dikenal oleh orang lain. Gunakan satu fanpage. Misalkan
Misalkan saya punya produk sampo kutu kucing gitu ya. Sampo kutu kucing, ya kan? Namanya apa? Namanya misalkan apa ya? Namanya Catty misalkan gitu ya. Misalkan kita punya sampo kutu kucing mereknya adalah Catty. Maka kalau saya ini adalah memang produk saya dan saya harus menggunakan FB Ads, maka saya pasti akan buat nama fanpage-nya ya ini gitu. Nama fanpage-nya langsung nama produknya gitu. Sampo kutu kucing Catty. Atau dibalik gitu ya. Atau dibalik misalkan Catty sampo kutu untuk kucing, ya gitu. Jadi mereknya saya sebutkan Catty plus ininya apa fungsinya gitu. Agar apa? Agar orang tahu bahwa oh ini mereknya. Apa sih Catty ini gitu loh. Dan kita langsung jelaskan di nama fanpage-nya bahwa Catty adalah merek sampo kutu untuk kucing. Nah, ini seperti ini. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan branding ya harus seperti ini gitu. Nggak bisa kita misalkan kita sebutin kayak tadi misalkan nama fanpage-nya kosmetik Bepom. Oh jangan. Kalau kita memang tujuannya selain profit tapi juga harus branding, maka langsung sebutkan nama produknya atau mereknya, kemudian beserta penjelasannya apa. Nah seperti itu. Dan dua-duanya tetap harus profit kan. Namanya kita berbisnis lah. Namanya kan kita berbisnis. Jadi kalau berbisnis itu baik kita branding atau kita jualan langsung, maka yang kita kejar salah satunya dan harus, bukan salah satunya, harus profit, jangan sampai boncos. Gitu teman-teman. Ya. Dan satu hal atau beberapa hal ya. Saya nggak pakai skrip, jadi saya langsung ini saja. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membuat fanpage ya. Kalau saya tuh biasanya langsung nama fanpage harus ada keterangan jualan kita apa. Nah, contohnya yang Catty inilah ya. Contohnya Catty sampo kutu kucing. Kalau saya cuma nama fanpage-nya Catty doang gitu ya. Misalkan nama fanpage kita cuma Catty doang nih. Lalu di situ saya jualan sampo kutu kucing, maka sepengalaman saya itu kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Orang kan nggak semuanya langsung ngebaca iklan kita itu sampai selesai. Iklan kita itu biasanya kadang ada orang yang langsung scroll saja gitu loh. Maka nama fanpage itu kalau cuma Catty doang, orang jadi nggak tahu apa sih ini. Nah gitu. Makanya saya kalau nama fanpage itu kan munculnya paling atas nih teman-teman. Contoh ya, saya buka Facebook. Nah, misalkan gini. Ini ada iklan madu sehat alami. Ketika dia tulis di sini misalkan nama toko maju bersama misalkan gitu ya. Toko maju terus. Saya nggak akan langsung tahu dia jualan apa kalau nama fanpage-nya masih sangat umum. Tapi kalau misalkan nama fanpage-nya sudah menyebutkan di sini madu, walaupun saya belum baca ininya, atau saya misalkan scroll aja, tapi ketika ngelihat nama fanpage-nya sudah, oh madu, oh berarti ini jualan madu, walaupun saya belum baca nih iklannya, gitu loh. Ya, makanya nama fanpage itu kalau bisa di sini disebutkan, bisa disebutkan nama produknya langsung atau disebutkan fungsinya. Kalau ini bagus nih, madu sehat alami. Oke, ini berarti jualan madu. Setelah itu, kalau kita sudah sekilas mata kita memandang, oh ini jualan madu dan kita tertarik, baru kita berhenti kan? Baru kita lihat apa ini gitu. Oke, ini ternyata jualan madu dan ini fotonya. Kemudian kalau kita klik, kita akan masuk ke websitenya. Ya, nah seperti itu. Oke, tuh lihat. Tuh, madu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi, nama fanpage kalau saran saya adalah harus ada keterangan kita jualan apa. Catty, sampo kutu untuk kucing. Berarti orang baru lihat fanpage-nya aja ini udah tahu. Yang kedua, ya, lengkapi fanpage-nya ya. Misalkan lengkapi itu berarti foto sampul, kemudian foto profil, ya ini dilengkapi. Kemudian dikelola itu dalam artian beberapa kali update status, jangan didiemin saja gitu.
agar fanpage kita itu kinerjanya cukup baik lah di mata Facebook, nggak bot gitu loh. Oh, ini normal nih fanpage-nya, sehingga iklan kita mungkin bisa lebih bagus dibandingkan kalau kita cuma diem saja, ya kan? Kemudian misalkan update foto produk juga gitu ya. Lalu misalkan testimoni gitu, testimoni bisa juga di situ kita update sesekali paket kiriman kita gitu ya. Bisa juga misalkan apa lagi, bukti bahwa barang sampai ke konsumen misalkan. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalkan kita bisnis online dan kemudian kita sudah ngirim, ya kan? Lalu barangnya sampai ke konsumen, kan biasanya ada konsumen yang makasih kakak, barangnya sudah sampai gitu loh. Nah, itu kita screenshot lalu kita taruh di fanpage kita. Ini penting teman-teman, beberapa hal ini. Sepele tapi penting. Karena, kenapa penting? Seperti ini. Ini tadi yang jualan tadi ya, ini websitenya. Pentingnya begini teman-teman, kenapa fanpage itu menjadi penting kita kelola? Karena ada saja konsumen yang kena iklan kita di FB Ads ini, ya, bisnis online yang kita jalankan ini, kadang kan kena iklan begini, kalau saya kadang kepo, saya ngecek fanpage-nya gitu ya. Setelah kita cek fanpage-nya, kalau kosong doang, nggak ada apa-apanya, ya orang kan pasti, ini jualannya bener nggak nih? Nah, kalau kayak gini kan orang bakal apa ya, bakal lebih percaya gitu, apalagi pas masuk langsung di sini ada seperti ini gitu, mau nanya apa gitu bahasanya lah ya, langsung disodorin messenger. Nah, di sini kita lihat bahwa diupdate nih gitu, tanggal 18 Mei jam 11.13 update status ya, nge-share tulisan dari Republika gitu. Lalu di sini apa namanya, foto-foto produknya, foto dikirim gitu. Ini kan bukti pengiriman gitu. Di sini nge-share lagi gitu tentang manfaat madu. Kemudian di sini foto profilnya gitu. Ini dibuat 7 Mei karena dia baru update foto profil 7 Mei. Jadi kemungkinan tanggal 7 Mei ini dia buat, belum lama. Oh, ini 3 Mei. Coba kita lihat paling bawah. Ya, kayaknya sih tanggal 3 Mei. Nah, gitu teman-teman. Nah, inilah pentingnya kita mengelola fanpage. Ya, setidaknya seminggu sekali, ya kan? Atau sejelek-jeleknya sebulan sekali kita update fanpage-nya. Nah, ini likes-nya baru 25 orang. Belum lama memang ya. Ini belum lama. Oke ya, teman-teman. Nah, itu adalah beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari pertanyaan yang ada di YouTube saya. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain tentang FB Ads, tentang bisnis online, tentang jualan di dunia maya, teman-teman bisa komentar di YouTube saya. Nanti insya Allah saya akan coba jawab. Nah, ini dua-duanya saya lakukan ya teman-teman. Jadi saya pakai satu fanpage, banyak produk di sana saya jual, ada juga yang satu fanpage saya pakai untuk mengiklankan satu produk saja, ada. Ya, lebih penting dari kesemuanya ini adalah, karena namanya kita jualan, ya kan, paling penting adalah profit atau enggak, gitulah. Jadi apakah bagusan mana nih Bang Saiha? Bagus yang pertama, satu fanpage untuk banyak produk atau satu fanpage untuk satu produk? Kalau yang saya lakukan, dua-duanya bagus dan dua-duanya profit. Jadi, apakah kita pakai satu untuk banyak atau satu untuk satu, itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh ke kinerja iklan, nggak ngaruh ke profit dan sebagainya. Masih tetap yang berpengaruh adalah konten iklan kita bagus atau enggak, website kita bagus atau enggak, dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya penjelasan saya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan komen. Kalau memang video ini bermanfaat silahkan di-share ke orang lain. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.